dan nyalakan loncengnya. Ingat, biar tidak ketinggalan info dari channel ini. Mendapati bayi yang sering kumuh terkadang membuat orang tua khawatir ya. Kalau si kecil sering mengalaminya, Bunda perlu tahu nih, apa saja penyebab kumuh, cara mengatasi, dan kapan kondisi ini harus mendapat pemeriksaan oleh dokter. Apakah usai menyusu, si kecil tiba-tiba mengeluarkan kembali cairan susu yang dari mulutnya? Kondisi ini mirip seperti muntah. Ini disebut kumuh. Meski mirip, kumuh berbeda dengan muntah. Muntah terjadi ketika ada dorongan dan kontraksi yang kuat dari otot perut untuk mengeluarkan isi lambung. Hal ini bisa terasa menyakitkan. Sementara saat kumuh, kondisi saat susu mengalir dengan mudah keluar tanpa tekanan dari perut bayi. Kondisi ini biasanya terjadi pertama dengan sendawa, tersedak, batuk, menangis, atau ketika bayi menolak makanan. Penyebab bayi sering kumuh. Kumuh pada bayi bisa terjadi ketika ia terlalu banyak menelan udara saat menyusu atau terlalu banyak minum susu. Dalam istilah medis, kumuh disebut dengan reflux. Saat menyusu, cairan ASI atau susu formula akan ditelan melalui mulut, turun ke kerongkongan dan ke lambung. Nah, di antara kerongkongan dan lambung, ada cincin otot yang akan menutup ketika susu sudah masuk ke dalam lambung untuk mencegah naik kembali ke kerongkongan. Namun, saat bayi masih berusia beberapa minggu hingga 5 bulan, cincin otot tersebut belum bisa menutup dengan sempurna. Namun seiring dengan bertambahnya usia, intensitas kumuh akan berkurang dan berhenti dengan sendirinya, umumnya di sekitar usia 4-5 bulan. Tips mengatasi bayi sering kumuh. Kumuh termasuk kondisi yang umum dialami oleh bayi yang sehat dan kebanyakan tidak membutuhkan penanganan khusus. Jika si kecil sering mengalami kumuh, Bunda bisa mencoba beberapa tips di bawah ini. Jangan memberikan susu kepada bayi secara berlebihan. Sebaiknya Bunda lebih disarankan untuk memberi susu dalam jumlah sedikit tapi sering. Pastikan posisi tubuh si kecil dalam keadaan tegak saat menyusu. Kemudian, tahan tubuh bayi masih dalam posisi tegak sekitar 30 menit setelah ia selesai menyusu. Sendawakan si kecil tiap usai menyusu. Tunggu setidaknya 30 menit setelah menyusu sebelum memberi tekanan pada perutnya. Misalnya jika Bunda ingin memakaikan seatbelt di kursi mobil khusus bayi.
Jika bayi minum dari ASI, perah, atau susu formula menggunakan DOT, pilih DOT dengan lubang yang tidak terlalu besar. Ini berguna untuk mencegah susu keluar dari dalam DOT dalam jumlah yang banyak. Jika bayi minum ASI eksklusif, Bunda bisa mengurangi konsumsi produk-produk yang terbuat dari susu seperti keju dan yogurt. Ini karena makanan atau minuman tertentu yang Bunda konsumsi dapat membuat si kecil jadi lebih sering gumoh. Kapan gumoh harus dikonsultasikan ke dokter? Gumoh yang keluar lebih dari 2 sendok makan. Gumoh yang disertai dengan berat badan yang tidak kunjung naik atau justru turun. Gumoh bercampur cairan berwarna hijau, kuning, coklat, atau bercampur darah. Popok si kecil tampak jarang penuh dan tidak sebasah biasanya. Terlihat lelah dan lesu, tampak sesak nafas, rewel, dan tidak mau menyusu. Gumoh disertai semburan kuat seperti muntah dan tidak kunjung berhenti hingga usia 6 bulan.